Selamat pagi jemaat Jakarta Live. Kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini ya. Kita sama-sama katakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Ya, sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Amin. Tuhan Yesus, Engkau benar-benar dahsyat Tuhan. Tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Dunia akan berlalu tapi Engkau tetap. Engkau bagian kami Tuhan. Dan tidak
satu kuasa apapun yang dapat mengambilnya dari kami. Karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, Tuhan. Engkaulah pokok anggur itu dan kamilah ranting-rantingnya. Kami berakar kuat di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkaulah bagian kami yang paling berharga, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, begitu besar seperti Engkau, Tuhan. Oh Lord, You are my portion. You are my portion. Oh Lord, You are my portion. The world will pass away. You're
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I surrender all to you. Everything I give to you, I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you, I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give, I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding. I give myself away. I give myself away, so you can. I give myself away. I give myself away, so you can use me. Here I am, here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away, so you can. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I surrender all to you. Everything I give to you, I surrender. I surrender all to you. Everything I give to, I surrender, Lord. I surrender all to you. Yes, Lord. Yes, everything I give to you, I surrender. I surrender. Yes, kami serahkan semua bagimu Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, Thank you, Lord Jesus, karena Engkau baik buat kami Tuhan. for you are good to us. Karena Engkau telah menghapus dosa kami Tuhan Yesus. For you have erased our sins. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pagi hari ini. We are going to commence the Holy Communion this morning. Di Jakarta Live kami melakukan perjamuan kudus setiap minggunya. In Jakarta Live, we commence the Holy Communion every week Karena kita percaya dengan tubuh dan darah Yesus kita telah diselamatkan. because we believe by the body and blood of Jesus we are saved. Kita belum mempersiapkan apapun jus atau air mineral atau apapun untuk sebagai simbol dari tubuh Yesus, sebagai simbol dari darah Yesus. You may prepare anything from juice to water to any drink to represent the blood of Jesus. Dan juga crackers atau roti atau apapun untuk sebagai simbol dari tubuh Yesus. Or crackers or bread to represent the body of Jesus. Mari kita angkat simbol dari tubuh dan darah Yesus ini. Let us lift up the symbol of the body and blood of Dan kita Jesus. berdoa. And let us pray. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah Yesus yang telah tertumpah dan tercurah di atas kayu salib buat kami. Lord, thank you for your body and blood that have been broken down and poured out for us. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat tubuh dan darah Yesus ini kami telah diselamatkan. We believe by through your body and blood that we are saved. Ini ungkapan iman kami Tuhan kepadamu Tuhan. This is our declaration of faith unto you. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum simbol tubuh dan darah Yesus ini. Let us eat and drink the symbol of the body and blood of Jesus. Kita juga akan berdoa untuk kesembuhan We would also like to pray for healing. bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Jika saat ini ada mengalami kelemahan tubuh, For you, brothers and sisters, wherever you are, if you feel that you have weaknesses in your body, dan jika Anda merasa juga butuh untuk didoakan, and if you feel the need for prayer, mari saat ini kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita dalam doa. let us bring our lives unto prayer. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Lord Jesus, we give thanks to you Jika saat ini Tuhan Yesus Engkau masih baik dalam kehidupan kami. that you are good in our very lives. Saat ini Tuhan Yesus kami percaya lewat tubuh dan darah Yesus kami telah sembuh. And we pray, Lord, that through your body and blood, the body and blood of Jesus, that we are healed. Jika saat ini Tuhan Yesus kami mengalami kelemahan tubuh Tuhan, di bagian tubuh manapun yang kami rasa sakit Tuhan, kami percaya kami sembuh dalam nama Yesus. We believe that wherever our bodies have illnesses or sicknesses, that we are healed. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah menyembuhkan itu Tuhan. We believe that you had healed us. Dengan iman Tuhan kami percaya kami sembuh. With faith, we believe that we are healed Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. because you are our Lord and Savior. Engkau adalah dokter dari segala dokter. You are the doctors of all doctors. Dengan iman kami percaya kesembuhan terjadi. With faith, we believe that healing may happen. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Amin. Amen. Saat ini kita juga akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. We are also going to give our tithes and offerings. Ada nomor rekening dari Jakarta Live yang sudah ada di layar dan juga ada di description box. The bank details will be on the screen and in the description box below. Ya, jika Anda ingin memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melalui nomor rekening tersebut. If you want to give your tithes and offerings, you may send them through the details provided. Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. But before that, let us pray. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Thank you, Jesus, for you have blessed us first. Dan saat ini Tuhan Yesus kami memberikan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan kembali kepada Engkau Tuhan. And now we would like to give back our tithes and offerings to you. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang kami berikan ini Tuhan ini bisa menjadi alatmu Tuhan Yesus untuk memperpanjang kerajaan-Mu Tuhan Yesus di bumi ini. We believe that whatever we give to you, Lord, will extend your kingdom on earth. Kami percaya juga Tuhan Yesus lewat apa yang kami berikan Tuhan ini Tuhan Yesus bisa memberkati pekerjaan Tuhan
lewat gereja ini. We also believe that through our tithes and offerings, we may help you for your works in our church. Terima kasih Tuhan, kami memberi dalam nama Yesus. Thank you, Lord. We will give in the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Selamat pagi semuanya. Amen. Good morning, everybody. Kita akan ada beberapa pengumuman yang akan kita bagikan pagi hari ini We have a couple of announcements that we would like to share to you dalam bentuk video. in a form of video. Mari kita saksikan bersama. Let us view them together. Your promises that if we seek your face, then you will come and heal our land. So now we pray, your promises we stay, and for the nations, Lord, we stand. And we wait on you, and when we worship you, this is our prayer to the God of the ages. Turn now and hear our cry, and give us this land that is broken and hurting, and manifest your will through our lives. So now we pay your promises to stay, and for the nations, Lord, we stand. Lord, and we wait on you, And we wait on you, and we worship you. This is our prayer to the God of the ages. Turn now and hear our cry. Shalom, selamat pagi. Shalom, good morning. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan. This morning we are going to listen to the words of the Lord, Kita akan mulai dengan doa. and we will start with prayer. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini, Bapak. Father, we give thanks to this morning. Kami percaya firman-Mu berbicara dengan kuat hari ini atas kami. We believe that your words will speak strongly to us this morning, Menyatakan kebenaran kepada setiap kami, gereja Tuhan. declaring to each and every one of us your church, Dan akan membangkitkan iman setiap murid-murid Tuhan. and will lift up the faith of your believers. Kami mengucap syukur Roh Kudus, We give thanks, Holy Spirit, biar Engkau sendiri menolong kami dengan hikmat dan ungkapkan pengertian yang terdalam dari firman Tuhan. may you help us with wisdom and the revelation of the words of God from you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Pagi ini kita akan belajar dari Yesus. This morning we are going to learn from Jesus. Yesus sendiri katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jesus said himself to love your enemies and pray for those who persecute you. Saya akan ajak Bapak, Ibu, dan Saudara buka di Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. I'm going to invite you, brothers and sisters, to open John 15 verse 18 until 27. Perikop di situ dikatakan dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. The title of the chapter is that the world
hated Jesus and his disciples. Saya akan bacakan dan bagi Anda yang bahasa Inggris akan ada ditampil di layar ya. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika kamu telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti firman perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat 22, kiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang tertulis dalam Taurat mereka harus dikenapi, yaitu mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudaraku, jika kita baca sebelum ayat ini atau perikop ini, kita baca dari pasal 14 sampai 15 di bagian awal. Tuhan Yesus memberikan beberapa janji kepada murid-muridnya. So, brothers and sisters, if we read from the previous verses and chapters, and that is chapter 14, Jesus himself had given a promise to his disciples. Dia sendiri berjanji tentang rumah yang akan dia sediakan bagi murid-muridnya. He promised a home towards his disciples. Dan bagaimana sampai di rumah Bapa itu hanya bisa diterima oleh orang percaya kalau dikatakan 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Because it is said in John 14 verse 6 and 7, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Janji yang berikutnya, dia katakan bahwa hanya lewat aku bisa bertemu dengan Bapa. Dan janji yang berikutnya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku menjanjikan penghibur, ya. Aku menjanjikan roh penolong, yaitu Roh Kudus sebagai penolong untuk membawamu. Mari kita baca di ayat 26 pasal 14. Tetapi penghibur yang adalah Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar kamu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. And so his promise is not only that through Jesus you may communicate to the Father, but also here we can read in verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kemudian dia mengawali pasal 15 dengan kasih. And he begins chapter 15 with love. Dia tetap mengatakan tentang kasihilah
perintahnya adalah saling mengasihi seorang akan yang lain. Di ayat 12 dan 13 dikatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, dan itu yang Yesus lakukan. This love is shown from John 15, verse 12 until 13, which says, "My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Dan di ayat 17 dia katakan terakhir, inilah perintahku kepadamu. Kepadamu adalah kita semua, murid-murid Kristus, murid-murid Yesus dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. And in verse 17, Jesus says, "This is my command," and that command is for us, the children and disciples of Jesus, love each other. Tetapi saudaraku, baru saja kita bicara tentang kasih dan janji-janji Tuhan Yesus kepada kita, dia memulai ayat 18 dengan hal yang luar biasa. Dia katakan ada kata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dulu sudah membenci aku. Ini satu kata yang kuat, kata membenci itu kadang opposite dengan apa yang kita sudah dengarkan tadi tentang mengasihi. Now, brothers and sisters, we may talk in the previous verses about love, but here, as we can read here in verse 18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first, which means that it is contradictory to the fact that we have learned previously about love. Dan kita akan baca lebih banyak sekali kata di sini tentang membenci, akan kita dengar beberapa kali di ayat ini. And we will learn that there is more about this hate, the word hate, in these verses. Saudaraku, ini fakta. Brothers and sisters, this is a fact. Jika hari-hari ini kita dianiaya atau difitnah atau ditolak atau dibenci karena iman percaya kita, ingatlah ini bukan sebuah sesuatu yang baru. Di Alkitab sudah tercatat bahwa kalau kita dibenci oleh dunia, ingat Yesus terlebih dulu sudah dibenci. Now, brothers and sisters, if we are hated, if we are persecuted, and we are rejected, this is not a new concept, because that is what happens throughout history. Dan Yesus terlebih dulu sudah mengalami. And Jesus had experienced it first. Jadi tidak ada yang suatu yang baru. Ini adalah hal yang lumrah atau normal bagi pengikut Yesus karena Yesus terlebih dulu dibenci oleh dunia ini. So this is nothing new. This is normal to us, the followers of Jesus, because Jesus had experienced it first. Saudaraku, Brothers and sisters, hal kebenaran yang perlu kita ingat kembali bahwa the truth that we need to remember is bukan kita yang dibenci oleh dunia, that it is not us that is hated by the world, tetapi kita sebagai murid Kristus sudah percaya, sudah mengabarkan dan hidup di dalam kebenaran Kristus. but it is because that we have lived in Jesus, that we have believed in Jesus. Karena iman percaya kita sama Yesus pada Tuhan Yesus, itulah yang dibenci oleh dunia. Because our faith, our faithfulness unto Jesus is what the world hates about us. Itu yang perlu kita sadari, kapanpun dan dimanapun situasinya. That is something that we need to realize whenever and wherever we are. Selain itu, Besides that, Tuhan akan memberikan kebenaran di dalam hidup kita. Artinya waktu kebenaran masuk dalam hidup kita, Tuhan otomatis memberikan pemisahan dalam hidup kita. the Lord will give the truth unto us. And when we receive that truth, the Lord automatically creates boundaries for us. Ada pemisahan, ada karena kebenaran yang hidup di dalam kita, otomatis itu seperti memisahkan kita dari dunia ini. There is a partition between us that separates us from this world.
Dan itu juga terjadi juga di dalam keluarga kita. Ada pemisahan di dalam keluarga antara ayah, ibu, anak dengan orang tua dan sebagainya. Karena apa? Bukan karena kita, tetapi karena mereka membenci kebenaran Kristus yang tinggal dan hidup di dalam kita. Now, this is also true for our family, for our friends, for those around us. We are separated from this world because of that truth. Karena kita mengasihi Yesus yang adalah kebenaran, sedangkan dunia mengasihi dosa. Because we love Jesus that is not from this world, and the world loves sin. Saudaraku, bahkan kadang nanti saudara bisa baca di pasal 16 ayat 2, bahkan akan ada waktunya orang-orang yang membenci kita, menolak kita, menolak kita itu seolah-olah mereka sedang melakukan kebenaran dengan apa yang mereka percayai. Now, brothers and sisters, you may read from John chapter 16 verse 2 that those who persecute us, who despise us, who rejected us, think that they are doing the right thing. Tapi itu sebuah kebenaran yang Yesus sendiri katakan, aku sudah mengatakannya kepadamu saat ini. But that is the truth that Jesus had stated to us. Saya mau ke poin kedua. Now, I wanted to go to the second point. Kita, setiap murid Kristus sudah dipilih, ditetapkan untuk tujuan yang besar oleh Allah sendiri. Now, we, the people of God, had been chosen and had been set out for His purposes. Di ayat 19 katakan, bukan kamu dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu. Ini reverse ke ayat 16. Now, it is stated here in verse 19 that you do not belong to the world, and this refers to chapter 16. Bukan kamu dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu, itu dari ayat 16. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu tetap supaya kamu, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Woo! Oh, so the verse 19, you do not belong to the world, is actually a reference to to verse 16. Verse 16, which says, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Wow. Saudaraku, ini sebuah kebenaran bahwa setiap kita dipilih, ditetapkan untuk sebuah sesuatu yang jauh lebih besar, untuk hal kerajaan Allah dan tentang Allah sendiri. Brothers and sisters, this means that we are chosen, we are destined for a purpose that is way, way farther from this world, that is related to God's kingdom and to God Himself. Menetapkan kamu untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap gitu loh. They set you to bear fruit, and that fruit will last. Oleh karena itu dunia membenci kita, saudaraku. Therefore, the world hates us, brothers and sisters. Saya lanjut ayat 21. I'll continue in verse 21. Dan ini kebenaran yang ketiga. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Saudaraku, ini faktanya bahwa dunia membenci Yesus, tapi juga dia tidak mengenal Bapa, tetapi juga dunia membenci Bapa. Okay, so this is a continuation, and also the truth. Now in verse 21, they will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin, but now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father as well.
This means that the world not only hates the Father, not only hates the Lord, but also does not know him. Jesus, Oh, but does- also the Father. Yeah. Does not only hates Jesus, but also the Father. Faktanya dunia membenci Yesus tetapi juga membenci Bapa. Tetapi saudara, perlahan-lahan ya, dia belum kenal Bapa. Dunia tuh belum kenal Bapa tapi sudah membenci Bapa. Itu sebuah dosa yang sangat besar. Okay, so let us treat this slowly. So the world does not only hate Jesus, but also hates the Father, but they also do not know anything about the Father. This is a great sin. Dia belum kenal yang dia benci. They do not know whom they hated. Mereka hanya tutup kuping, hanya bilang, aku benci Yesus, otomatis aku benci yang mengutus dia, otomatis aku benci Bapanya. And so they all closed their ears and declared that, oh, I hate Jesus and I hate the one who appointed him, so I automatically hate the Father. Saudaraku, kebenarannya di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan, Brothers and sisters, the truth that is written in John 14, verse 6 until 7 says, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Kebenarannya untuk kita manusia berdosa atau dari dunia mengenal siapa Bapa yang mengutus Yesus harus melalui Yesus terlebih dulu. Harus menerima Yesus terlebih dulu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Now, brothers and sisters, for us, people, to understand the Father, we need to understand it through Jesus. We need to believe in Jesus as the way and the truth and the life. Jalan satu-satunya kepada Bapa hanya lewat Yesus, saudaraku. The only way to the Father, brothers and sisters, is through Jesus. Tapi sudah langsung dibenci terlebih dahulu, makanya tidak bisa sampai kepada pengenalan kepada Bapa. But the world hated Jesus first, so they do not have the access to know about the Father. Saudaraku yang berikutnya. Brothers and sisters, the next point. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita untuk bertahan dan bisa memenangkan proses di mana atau situasi atau kondisi waktu kita dibenci dan tidak disukai ataupun dianiaya ataupun ditolak oleh dunia. Then the question is, brothers and sisters, how do we stand firm and triumph over the fact that the world hated us and persecuted us and rejects us? Saudaraku silakan baca di ayat yang berikutnya, ayat 26 dan 27. Brothers and sisters, you may read in verse 26 and 27. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. Saudaraku, Yesus tidak hanya memerintahkan untuk mengasihi, Yesus tidak hanya memperingatkan saudara dan saya bahwa kita siap sebagai murid Kristus untuk dibenci oleh dunia. Tetapi Yesus juga memperlengkapi kita dengan Roh Kudus yang Dia utus sebagai roh kebenaran untuk bersaksi tentang Yesus sendiri. Brothers and sisters, we are not only commanded by Jesus to forgive each other and to love each other, but we are also given the Holy Spirit to give us the truth, who will testify about Jesus. Dan saudaraku, Yesus sendiri katakan, tetapi kamu di ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Setelah kita menerima perintah tentang kasih,
mengasihi musuh kita. Bahkan juga diperingatkan oleh Yesus bahwa kita dibenci oleh dunia karena kita percaya dan menerima kebenaran dari Yesus Kristus. Dan setelah itu dia berikan penghibur yang ada Roh Kudus, Roh kebenaran untuk menolong kita bersaksi tentang Yesus. Berikutnya Yesus katakan, dan kamu haruslah bersaksi. Saya dan saudara harus bersaksi tentang Yesus. So, not only does Jesus told us to love each other, and we also is hated by the world because we received the truth from Jesus, he also told us that we also must testify, for you have been with me from the beginning. So we need to testify for Jesus. Saya akan berdoa buat saudara. I want to pray for you, brothers and sisters. Dan saya berdoa untuk semua murid Kristus. And I would also like to pray for every disciple of Jesus. Ini sebuah perintah dan sebuah firman yang sangat jelas buat kita untuk kita bersaksi tentang Yesus. This is a clear command for us to testify about Jesus. Tetapi bukan dengan kuat gagah kita atau pengertian kita. But it is not from our might and from our knowledge, Tapi Yesus sudah memperlengkapi kita dengan penghibur atau advokat atau dia Roh Kudus yang ada Roh kebenaran bersaksi tentang siapa Yesus kepada dunia. but Jesus had equipped us with an advocate and our comforter, the Holy Spirit, to testify about Him. Dan yang menariknya di pasal 16, pasal itu berbicara tentang bertekun, saudaraku. And what's interesting in chapter 16, brothers and sisters, is that the chapter is talking about diligence. Yesus mau kita bertekun karena dia sudah memperingatkan kita. Dia sudah menyiapkan janji-janji yang besar kepada kita, penyertaannya, Roh Kudusnya, dan janji yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Kemudian dia memperingatkan kita bahwa kita sebagai murid Kristus akan dibenci karena dia terlebih dulu dibenci oleh dunia. Dan saudaraku, tidak hanya di situ, dia sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita sebagai advokat, untuk membantu kita menyaksikan kebenaran siapa Yesus Kristus kepada dunia. So, brothers and sisters, we were told by Jesus to be diligent because we are reminded that we are going to be hated by the world. But Jesus had given us the Holy Spirit, an advocate, to so that we can testify about Him to the world. Saya undang tim worship untuk membantu. I invite the worship team. Saya ingat ada dua kisah di Alkitab yang sangat jelas bagaimana keteladanan kasih mengasihi musuh yang menganiaya kita hari-hari ini. I remember two stories, biblical stories, about the examples of loving people in the Bible. Dengan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang harusnya menerima kebenaran lewat hidup mereka. Satu, kita ingat Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 60. Silakan saudaraku baca di rumah bersama keluarga tentang kisah yang ajaib ini. By giving up their lives for their friends so that they can receive the truth. Brothers and sisters, you may read from Acts 7 verse 1 until 60. Di situ Stefanus di hari terakhir dia di depan Mahkamah Agung dan di depan dia menyaksikan siapa Yesus. Kemudian dia ditolak, dia dihina, dia dibenci, bahkan sampai dirajam batu. Tetapi kata-kata terakhirnya itu reference dengan apa yang Yesus katakan di atas kayu salib. Dia katakan di ayat 5, 9, dan 60, sedang mereka melempari batu kepada Stefanus. Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah taruhkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah itu dia meninggal. Now, in these verses, it is about Stephen when he was in the Grand Council, when he was hated and persecuted by everyone.
And in the verses, in verse 59 and 60, he said, it is said, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Stefanus, murid Yesus, tahu benar isi hati Yesus, tahu benar perintah Yesus, kasihilah musuhmu. Stephen knew very well about the words of Jesus, about the command of Jesus to love your enemies. Bahkan di saat dia dibunuh dengan dirajam batu, hal yang terakhir dia lakukan sebelum menghembuskan nafasnya, dia berdoa buat orang yang melempari batu, yang membunuh dia. Dia katakan, ya Tuhan, terimalah rohku, dan Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stephen, when he was stoned while he was dying, he did not hate them, but instead, because he knew about the truth of Jesus, he said, Lord Jesus, receive my spirit. Lord, do not hold this sin against them. Saudara, itu sebuah respon yang buat saya pribadi itu luar biasa. Brothers and sisters, I personally think that this statement is amazing. Saya yakin itu bukan dari kedagingan, tapi itu dari roh Tuhan yang memberikan pewahyuan yang sangat ilahi, I believe that it is not sangat dalam begitu. I believe that it is not through his flesh, but it is through the Holy Spirit that gives him the revelation to his mind, that profound message. Sehingga dia punya sikap hati mendoakan musuhnya dengan imannya kepada Bapa. Tapi yang saya mau tutup dengan apa yang Yesus lakukan waktu dia di atas kayu salib. So that he may have the heart to forgive those who hate him. And I want to close with the story of when Jesus was crucified. Di Lukas 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Now, it is told in Luke 23, verse 34, that Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Saudaraku, Brothers and sisters, Yesus teladankan kepada kita hari ini Jesus taught us a valuable lesson today. kualitas kasih seperti apa, The quality of love. kasih yang besar, kasih yang memberikan nyawanya bagi orang-orang yang bahkan dia kasih, bahkan mereka belum kenal Yesus dan sudah reject Yesus. Bahkan dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu sama sekali apa yang mereka lakukan. The great love that Jesus had laid down for those who do not know him nor the Father, with him, Jesus saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Matius 5 ayat 4 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus katakan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. And also in Matthew 5, verse 44, Jesus said, But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Saudaraku, hal yang terbesar yang bisa kita lakukan buat orang yang menganiaya kita adalah mendoakan mereka, mengasihi mereka, memberikan nyawa kita, mengasihi mereka dengan setulus hati kita, tetapi juga mendoakan mereka. Brothers and sisters, the greatest thing that we can give for those who persecute us is to forgive them and to love them, and most importantly, to also pray for them. Saya berdoa buat saudara, mari kita menyembah Tuhan bersatu. I want to pray for everyone. Let us praise the Lord. Give myself away so you can use me. I give myself away.
you for your words, Lord. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu, cinta-Mu begitu besar atas murid-murid Kristus, atas kami semua gereja Tuhan. Thank you, Lord, for your great promise, for your love, Lord, unto us, your children, and your church. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Engkau sendiri sudah menyatakan kebenaran bahwa kami akan dibenci oleh dunia karena kami tahu, karena dunia sudah membenci Engkau terlebih dulu Tuhan. You declare to us, Lord, the truth that the world will hate us because the world hates you first. Kami minta Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. We ask you, Lord, for your blessings unto us, Untuk setiap kami setia dan bertekun, so that we may be faithful and be diligent untuk menjadi saksi Yesus. to become your witnesses. Tolong kami Roh Kudus. Help us, Holy Spirit, Sekarang Engkaulah advokat kami, Engkaulah Roh kebenaran yang menolong kami bersaksi tentang Yesus. because you are our advocate, the Spirit that will give us the truth in testifying for the Lord. Tolong kami gereja Tuhan. Help us, the church of the Lord. Tolong kami murid-murid Yesus. Help us, the disciples of Jesus, Untuk kami setia hari-hari ini. so that we may be steadfast Setia dalam setiap proses Tuhan. and be faithful in each and every one of our process, Lord. Bertekun dalam kesaksian kami tentang Yesus. To be diligent in our testimonies for Jesus. Tolong kami Tuhan. Thank you. Please help us, Lord. Kami percaya And we believe Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. that we are in you and you are in us. Bagian kami adalah Engkau Tuhan. Our part is yours, Lord. Biar anugerah-Mu menolong kami hari-hari ini. May your blessings help us in these times. Untuk kami boleh menjadi saksi Kristus dengan Injil Kristus yang murni menjadi kekuatan kami. For us to become witnesses for you, Lord, and so that you may become our strength. Dan tolong kami untuk bisa bertindak dan meneladani Yesus, untuk kami berdoa dan mengasihi musuh kami. And help us so that we may exemplify you, Jesus, for loving and forgiving our enemies. Untuk kami berdoa bagi orang-orang yang membenci kami, menganiaya kami, menolak kami. For those who hate us, that for those who persecute and reject us, Sehingga kami punya keberanian di dalam Bapa untuk mengasihi dengan nyawa kami kepada sahabat-sahabat kami. Kami berikan nyawa kami. Kami mengasihi mereka seperti yang Yesus lakukan. so that we may have the courage to lay down our lives for our friends, to love like Jesus loves. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Thank you, Lord, for this morning. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Selamat pagi, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Good morning, everybody. The service is over, and may God bless everyone. Bless you. God bless you. Bye. Your promises that if we seek your face, then you will come and heal